Sekalipun seseorang berpuasa selama berbulan-bulan dan makannya hanya seujung rumput ilalang, kebahagiaan yang dia alami tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan mereka yang memahami kebenaran. Sang Buddha memberikan kritik ini, menyampaikan kebenaran ini, karena di India saat itu telah terjadi praktek yang begitu luar biasa, terutama dalam penyiksaan diri. Dan ini, pandangan semacam ini terus kita pegang. Pandangan semacam ini juga terus ada sampai saat ini. Tidak hanya di luar sana, tetapi juga dipandang, dipegang oleh umat Buddha. Ketika seseorang sudah berusaha untuk memahami Dhamma, apapun kemudian berusaha dia hindari. Penghindaran itu sebenarnya adalah bentuk kebencian. Penghindaran itu sesungguhnya adalah bentuk ketidaksukaan. Termasuk dalam hal ini Sang Buddha memberikan contoh dari makanan yang berkaitan secara langsung dengan rasa, berkaitan secara langsung dengan lidah, berkaitan secara langsung dengan kesadaran lidah. Sekalipun seseorang menahan diri untuk tidak makan, sekalipun seseorang berusaha untuk berpuasa selama berbulan-bulan, apapun yang dia lakukan itu tidaklah ada seberapanya jika dibandingkan dengan mereka yang mampu memahami realitas yang sesungguhnya. Apakah realitas itu? Tepat ketika saat kita minum, tepat ketika saat kita makan, kita tahu bagaimana semua itu berproses. Apakah makanan itu kemudian menimbulkan rasa senang, rasa tidak senang, rasa nyaman ataupun tidak nyaman? Ini adalah kebenaran. Oleh karena itu, ketika seseorang mampu melihat dengan seksama, sekalipun sebuah makanan menimbulkan rasa yang tidak enak, kalau dia mampu melihat, kalau dia mampu menyadari dengan baik, ketidaknyamanan itu tidak akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Ketidaknyamanan itu tetap akan menimbulkan kedamaian dalam dirinya. Ketidaknyamanan itu tetap akan bisa berproses sesuai dengan kondisinya. Tidak akan mempengaruhi dirinya untuk menderita, untuk terobsesi, untuk terus mengembangkan ketidaksukaannya itu. Apapun makanan yang menimbulkan penderitaan, ketidaknyamanan adalah proses yang hanya perlu dilihat sebagai proses itu semata, tanpa perlu dikembangkan, dijabarkan, dibenci, ataupun dicengkram begitu luar biasa. Orang-orang seperti inilah yang telah memahami kebenaran. Orang-orang seperti inilah yang telah mengerti kebenaran. Orang-orang semacam inilah yang telah memahami kebenaran seutuhnya. Kalau memang makanan menciptakan ketidaknyamanan, dia tahu bahwa makanan itu menciptakan ketidaknyamanan.
Kalau memang makanan itu menimbulkan kenikmatan, dia tahu secara pasti bahwa makanan itu menimbulkan kenikmatan. Namun, kemudian dia tidak terobsesi untuk membenci ataupun menyukainya, untuk mencengkram ataupun menolaknya. Inilah kenikmatan, kedamaian, kebahagiaan yang dialami oleh orang-orang yang mengerti kebenaran.